Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, Saya Farah Devira. saya Octavian Bestauli Sinaga. Di video kali ini kami akan membahas tentang Jalur-jalur laut Indonesia. Sebelum kita membahas materi ini lebih dalam lagi, jangan lupa diklik tombol like. dan jangan lupa di subscribe. Oh iya, video ini jangan di skip-skip ya. Keep on watching. Di dalam jalur-jalur laut Indonesia ada 6 yang akan kami bahas. Yang pertama, perairan kepulauan. Dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Perairan Indonesia, perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Karena Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 3 sudah mengakui adanya konsep negara kepulauan atau yang biasa disebut archipelagic, maka negara perairan kepulauan Indonesia juga masuk ke dalam perlindungan hukum laut internasional sebagaimana halnya negara kepulauan lainnya. Materi yang pertama yang dijelaskan oleh Okta yaitu mengenai perairan kepulauan. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai perairan pedalaman. Perairan pedalaman ini diatur di dalam pasal 8 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal sebagai UNCLOS 1982. Perairan pedalaman ini adalah perairan pada sisi darat dari garis pangkal laut teritorial. Lengkapnya pasal ini berbunyi bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial yang merupakan bagian dari perairan pedalaman dari suatu negara tersebut. Sedangkan di dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia yang dinamakan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dalam pasal 7. Perairan pedalaman Indonesia terdiri dari dua, yaitu laut pedalaman dan perairan daratan. Yang ketiga, yaitu laut teritorial. Dalam pasal 3 ayat 2, Undang-Undang Perairan Indonesia disebutkan bahwa laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 5. Pasal 5 yang dimaksud adalah tentang ketentuan dan tata cara penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Definisi laut teritorial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal loh. Kemudian, materi yang keempat yaitu mengenai laut tambahan. Laut tambahan ini diatur di dalam pasal 24 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal sebagai UNCLOS yang menyebutkan bahwa zona dalam laut bebas yang bersambungan dengan laut teritorial, negara pantai dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan bea cukai atau custom, perpajakan atau fiskal, keimigrasian dan kesehatan. Dan yang kedua, yaitu menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di dalam ayat 2 menegaskan bahwa luas maksimum dari zona tambahan tidak boleh melebihi dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang kelima, yaitu mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau yang disingkat sebagai ZEEI. Hal ini diatur di dalam pasal 48 Konvensi Hukum Laut Internasional yang menyebutkan bahwa lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47. Hal ini juga dijelaskan di dalam pasal 57 United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal sebagai UNCLOS 3 menyebutkan bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial ini diukur. Maka, Indonesia berhak dan telah menetapkan zona ekonomi eksklusifnya ini selebar 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara.
Indonesia menetapkan zona ekonomi eksklusifnya ini selebar 200 mil. Banyak sekali kasus tumpang tindih atau konflik dengan negara-negara tetangga seperti negara Malaysia, negara Singapura, negara Brunei Darussalam, dan kasus yang baru terjadi belakangan ini ialah kasus Pulau Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina. Yang keenam, landasan kontinental. Dalam pasal 76 ayat 1, negara pantai termasuk Indonesia berhak mempunyai landasan kontinental di luar laut wilayahnya sampai 200 mil dari garis-garis pantai. Negara pantai harus menciptakan batas terluar dan kontinental marginnya jika kontinental marginnya berada di luar batas 200 mil. Batas terluar dan landasan kontinental di kontinental margin terletak di luar 200 mil, maksimum 350 mil, garis pangkal 100 mil, dan kedalaman 2.500 meter. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak lebih dari 60 mil. Demikian video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.